Halo para wibu, bagaimana kabarnya? Masih menjadi wibu? Kembali lagi di channel Okawaii. Pada video kali ini membahas seri Gensuki Vol 9 Part 2. Untuk animenya baru tamat, jadi saya akan fokus ke seri sampai vol terbaru. Tapi tenang saja, untuk Kumo tetap diupload setelah seri. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja ya kan. Terima kasih. Akhirnya tiba di mana perjamuan antar pahlawan. Ryo datang dengan pakaian formal, lalu menyapa orang tua Liselotte dan kakak laki-lakinya bernama George serta tunangannya bernama Colette. Kemudian Ryo yang melihat Liselotte begitu cantik langsung memujinya. Pada saat itu Liselotte sangat malu atas pujian langsung dari Ryo. Kemudian Flora, Hiroaki dan Rowana tiba di lokasi, serta Satsuki, Miharu dan Charlotte juga tiba di lokasi. Mereka semua mulai duduk sebelum perjamuan akan dimulai. Mereka semua saling memperkenalkan diri. Untuk Hiroaki, dia tampak terkejut melihat Liselotte yang begitu cantik dan merasa gugup di hadapan orang tua Liselotte. Untuk Flora, seperti biasa, dia hanya memandang wajah Ryo. Sedangkan sisanya tampak senang setelah perkenalan. Hiroaki mulai bertanya mengenai Miharu yang merupakan teman Satsuki. Satsuki menjelaskan bahwa Miharu terseret bersamanya, tapi beda lokasi. Miharu juga bukan pahlawan. Hiroaki yang mendengar hal itu berkata, "Sangat malang, tanpa tangan ilahi, buat apa datang ke dunia ini?" Satsuki yang tadinya sopan mulai berbicara kasar kepada Hiroaki. Ya, dia diculik oleh budak, tapi berkat Haruto dia berada di sini. Hiroaki yang mendengar hal itu mulai tidak senang karena semua cewek cantik selalu membahas Ryo. "Bagaimana kalau aku pinjam Tuan Haruto di hari kedua perjamuan?" Satsuki yang mendengar hal itu berkata, "Kalau begitu, aku akan pinjam Haruto di hari ketiga. Sedangkan untuk hari ini, Haruto bisa bersama Miharu dan Liselotte." Ryo tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Flora merasa iri dengan semua itu. Miharu yang duduk di hadapan Flora mulai bertanya, apakah Tuan Putri Flora memandang Haruto? Flora yang ketahuan mulai menundukkan pandangannya. Hiroaki mulai tambah kesal karena dia tidak menjadi pusat perhatian. Sedangkan Satsuki mulai kesal karena Hiroaki duduk di hadapannya. Singkat cerita, acara malam perjamuan dimulai. Keluarga Dukretia masuk lebih dulu. Lalu semua bangsawan yang hadir mulai mengeluh karena mereka semua ingin melihat Liselotte yang merupakan perwujudan cantik dan cerdas. Tapi tibalah di mana host dari acara tersebut menyuruh Miharu, Liselotte dan Ryo untuk masuk ke ruangan. Seketika semua yang ada di sana langsung terkejut melihat Liselotte bersama Ryo, dan di sisi kanan Ryo ada Miharu. Kemudian dilanjutkan oleh Flora, Rowana dan Hiroaki. Dan yang terakhir adalah Satsuki bersama Francois, raja dari Gal Arts. Seperti yang dirumorkan bahwa kecantikan Satsuki tiada tanding. Semua bangsawan yang hadir mulai bersorak atas kehadiran Satsuki. Hiroaki yang melihat hal itu mulai kesal, sedangkan Rowana yang menjadi asisten Hiroaki mulai menyemangatinya. Disebabkan Hiroaki ingin sekali menjadi pusat perhatian, tapi malah Satsuki. Tapi tiba-tiba Hugenot menyatakan pidatonya setelah menerima izin dari Francois. Hugenot berkata, seperti yang dikabarkan, kerajaan Beltram saat ini terbagi menjadi dua faksi, yaitu Duke Arbor dan Duke Hugenot. Duke Arbor telah berkhianat, oleh sebab itu kami termasuk Putri Flora adalah simbol dari kerajaan Beltram, meminta untuk beraliansi dengan kerajaan Gal Arts. Francois berkata, hari ini kerajaan Gal Arts akan beraliansi dengan Putri Flora dan yang lainnya. Singkat cerita, Ryo berkumpul bersama Satsuki, Miharu dan Liselotte. Satsuki berbicara mengenai masa lalu di bumi kepada Ryo dan Liselotte, tapi Liselotte ingin mereka semua berada di tempat yang semestinya. Sementara itu, Ryo memutuskan akan memberitahukan masa lalunya kepada Satsuki dan Miharu setelah perjamuan selesai. Liselotte yang mendengar hal itu terkejut. Faktanya, Liselotte sudah mengetahui hubungan Miharu dengan Ryo pada waktu Ryo memberitahukan masa lalunya. Satsuki dan Miharu hanya bisa menerima itu semua. Keesokan harinya, hari kedua perjamuan. Akhirnya Satsuki dan Miharu bisa bertemu dengan Takahisa. Takahisa sangat terkejut ketika melihat Miharu yang ikut ke isekai. Takahisa langsung menghampiri Miharu dan memeluknya. Semua orang yang ada di sana terkejut, begitupun dengan Miharu. Ketika Miharu melihat mata Ryo, Miharu berkata,
Hentikan! Miharu mendorong jauh Takahisa. Akhirnya menarik juga ya kan, semoga ada vol yang membahas pertempuran antara Haruto melawan Takahisa demi memperebutkan Miharu. Semoga aja. Kita kembali ke cerita. Takahisa mulai mundur dan merasa heran kepada Miharu. Sedangkan Miharu, dia teringat mimpi di mana Haruto melihat dirinya bersama Takahisa saat di Jepang. Miharu berkata dengan keras kepada Ryo, "Kamu salah, tidak seperti itu." Tentu itu membuat Ryo bingung, dan semua yang ada di sana juga bingung. Sasuke bertanya kepada Miharu, "Apa kau baik-baik saja? Wajahmu pucat." Miharu menjawab, "Aku baik-baik saja." Kemudian Sasuke menyalahkan Takahisa. Sasuke mengerti bahwa Takahisa mencintai Miharu, tapi adegan memeluk Miharu itu sudah kelewatan. Takahisa yang mendengar hal itu langsung meminta maaf kepada Miharu. Setelah momen mengejutkan itu, Charlotte menyuruh yang lainnya untuk duduk, dan wanita yang bersama Takahisa adalah putri kerajaan dari Centostella, bernama Liliana Centostella. Di sini mereka saling membicarakan mengenai pengalaman pertama ke isekai, jadi kita skip langsung. Setelah mendengar pengalaman Miharu, Takahisa berterima kasih kepada Ryo. Kemudian Charlotte mengusulkan Ryo menjadi mitra Sasuke dan dirinya, sedangkan Takahisa akan menjadi mitra Miharu. Awalnya Sasuke malu mendengar hal itu, tapi akhirnya dia menerima usulan tersebut. Sedangkan Miharu mulai memberanikan diri dan menerima usulan tersebut. "Ini waktu yang pas dan ada banyak yang harus kubicarakan dengan Takahisa," kata Miharu. Akhirnya mereka kembali ke ruangan masing-masing sebelum perjamuan akan diadakan di malam hari. Singkat cerita, malam perjamuan hari kedua telah dimulai. Oh iya, untuk hari pertama, tamunya merupakan bangsawan dari kerajaan Kalarts. Dan untuk hari kedua maupun hari ketiga, tamunya bebas yang berasal dari semua kerajaan. Di malam itu, ada tamu dari putri kerajaan Rubia yang bernama Sylvie Rubia. Sylvie berpakaian dengan ala kesatria wanita. Hiroaki yang melihat Sylvie berkata, "Akhirnya aku bisa melihat kesatria wanita. Aku sudah cukup bahagia. Bunuh saja aku." Rowana yang mendengar hal itu mulai bingung. Sementara itu, tiba-tiba pemuda rambut pirang datang menghampiri Hiroaki dan mulai menanyakan apa yang dikatakan Hiroaki barusan. Hiroaki mulai kesal dengan pertanyaan pemuda itu. Lalu pemuda itu langsung memprovokasikan Hiroaki yang tampak bersemangat ketika melihat banyak gadis cantik termasuk Sylvie. Pemuda itu langsung menghampiri Rowana, tapi Hiroaki sangat marah dan mulai membentak pemuda itu. Namun, ketika Sasuke masuk ke aula, pemuda itu langsung melihat ke arah Sasuke. Pemuda itu adalah Rui Shigekura. Sedikit info, Rui Shigekura adalah seorang anak dari perusahaan ternama di Jepang dan memiliki cabang perusahaan yang banyak. Pemimpin dari cabang perusahaan itu adalah keluarga Sasuke. Jadi mereka saling mengenal saat berada di Jepang. Di malam itu, mereka berdua saling menyapa satu sama lain. Lalu Putri Christina telah tiba. Charlotte sangat senang karena Christina adalah temannya. Charlotte juga menyuruh Christina agar berbicara pada Flora. Tapi Christina menolak hal itu. Charlotte sangat terkejut mendengar hal itu. Faktanya, Flora telah dianggap menjadi pengkhianat kerajaan Bertram. Namun Charlotte tidak mempercayai hal itu. Dan sekarang Charlotte mulai kesal dengan sikap dari Christina. Charlotte yang sudah kesal langsung memanggil Ryo untuk keluar. Christina tampak terkejut melihat Haruto yang sama dengan Ryo, tapi dia membuang pemikiran itu. Selanjutnya, Takahisa telah tiba. Hiroaki mulai kesal karena pahlawan dipenuhi dengan pria ikemen. Oleh sebab itu, party Hiroaki meninggalkan kelompok itu. Sedangkan Sasuke, Rui, dan Takahisa mengobrol bersama. Singkat cerita, mereka tiba di acara puncak malam itu. Mereka semua mulai masuk ke dalam aula. Di sana ada Reis yang menyamar sebagai bangsawan sebelumnya. Sylvie memiliki hubungan dengan Reis karena kerajaan Rubia merupakan kerajaan kecil yang hidup berdekatan dengan kerajaan Proxia. Oleh sebab itu, mereka berdua saling kenal. Saat ini Reis sedang berusaha menyusup dan menjalankan rencananya, yaitu membuat kekacauan di aula. Sebelum rencananya dimulai, Reis sudah memasang artefak teleportasi untuk melarikan diri dan artefak lainnya untuk menyegel Ode dan Mana agar tidak ketahuan. Reis tidak peduli dengan rencananya, yaitu berhasil atau tidak, tapi dia akan melihat aksi Ryo dalam mengatasi kekacauan.
Singkat cerita, penyusup yang disuruh oleh Rais telah tiba. Mereka semua mulai mengacak-ngacak perjamuan pada malam itu. Target mereka adalah pahlawan dan bangsawan yang berada di lantai 2. Sasuke dan Charlotte sangat panik melihat hal itu semua, karena baru pertama kali melihat adegan di mana markas bisa ditembus oleh musuh. Begitupun dengan Hiroaki, Takahisa, dan Miharu, serta Francois, Raja Galars. Mereka semua dilindungi oleh kesatria yang membawa perisai. Sedangkan Ryo mulai melihat kejadian di bawah dan memutuskan melawan mereka semua. Sasuke berusaha menghentikan Ryo, tapi Miharu berkata, "Kita percayakan kepada Haruto, dia sangat kuat." Sasuke hanya bisa menerima itu semua, tapi Rui si pahlawan pirang membantu Ryo dari belakang. Rui mengeluarkan busur thunder miliknya. Serangan Rui membuat musuh lumpuh seketika. Rui berkata, "Aku serahkan sisanya padamu, Haruto." Berkat bantuan dari Rui, Ryo dengan mudah mengalahkan mereka semua. Aksi Ryo sangat memukau, seperti agen rahasia yang mengalahkan musuh dengan waktu singkat menggunakan tangan kosong. Satsuki, Miharu, Flora, Christina, dan Charlotte yang berada di lantai atas mulai tergagum dengan aksi ketampanan Ryo. Tapi serangan sihir tiba-tiba mengarah ke Ryo. Ryo dengan cepat mengambil belati musuh dan menangkis serangan sihir itu dengan sangat mudah. Semua yang ada di sana mulai terkagum dengan aksi Ryo yang mengalahkan musuh tanpa bantuan sedikit pun. Singkat cerita, pertarungan telah selesai. Francois berterima kasih kepada Ryo dan Rui, tapi Rui menegaskan bahwa bantuannya sama sekali bukan apa-apa. Bahkan tanpa bantuannya, Haruto bisa melawan mereka semua, kata Rui. Keesokan harinya, Ryo dipanggil oleh Francois akibat insiden semalam. Di sana ada Miharu, Satsuki, Liselotte, dan pahlawan lainnya, serta bangsawan lainnya. Francois ingin memberikan sebuah hadiah kepada Ryo. Tapi seperti biasa, Ryo menolak hal itu. Namun kali ini, Ryo tidak bisa melakukannya, karena Francois bersikeras agar Ryo menerima tawarannya. Ryo tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menerima tawaran tersebut. Setelah mendengar langsung dari Ryo, Francois memberikan julukan kepada Ryo, yaitu kesatria terhormat. Tapi Ryo mulai merasa terganggu dengan nama itu. Kemudian Francois menanyakan nama yang pas untuk Ryo. Ryo menjawab, hitam. Francois yang mendengar hal itu memutuskan memberikan julukan kesatria hitam kepada Ryo. Ryo menerima julukan itu dengan senang hati. Sementara itu, Satsuki tertawa setelah mendengar julukan itu. Lalu Francois memberikan bonus kepada Ryo, yaitu Ryo diizinkan menggunakan nama belakang. Pada saat itu Ryo mulai berpikir, ini adalah waktu yang pas. Semuanya sudah berkumpul, Miharu sudah bertemu Satsuki, dan Takahisa juga sudah bertemu dengan Miharu. Jadi ini waktu yang pas untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya kepada Miharu. Ryo menjawab, Amakawa Haruto. Miharu yang mendengar hal itu, jantungnya berdetak sangat cepat dan tubuhnya gemetar. Sedangkan Satsuki mulai memperhatikan wajah Miharu yang tiba-tiba berubah. Pada saat itu, Ryo melihat ke arah Miharu dan mulai berkata lagi, "Ya, namaku saat ini adalah Hamakawa Haruto." Akhirnya Miharu mendengar langsung dari Ryo bahwa Ryo adalah Hamakawa Haruto. Saya sih faksi Miharu, semoga Miharu menang. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.